Ya oke, kita ketemu lagi Ya. di Rumah UMKM. Setiap hari Rabu ya. Yang ditunggu-tunggu ini Pak Aldi ya. Iya, ditunggu-tunggu. Dirimu juga tunggu-tunggu Iya. dari tadi sama Mbak Ulan. Barusan datang ini. Iya, barusan datang ngombe dhisik, mari kan maem pasti iki. Pasti. Alah. Oke, Mas Freddy apa kabar, sehat ya? Yang penting itu loh. Alhamdulillah hari ini kita sehat. Kemarin kan habis batuk berat, sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh ya. Berarti sudah bisa memperkenalkan karena ini narasumbermu adalah adik kelasmu. Iya. Kenalkan sendiri, ngomong-ngomong sendiri ya. Aku Saya yang carikan dulu. ecep-ecep aja. Loh kok gitu? Maksudnya Iya. apa ya? Enggak. Kita kan ngobrol-ngobrol di sini, bincang-bincang di rumah UMKM. Di Rumah UMKM, kita ketemu lagi di Rumah UMKM. Iya, kita akan membahas mengenai ya pasti di sekitaran UMKM ya. Kali ini sudah hadir ini sebenarnya adalah ketua kelas kita ini, wes di batch 9B ya. 9A. 9A, sorry. 9A. Sudah datang ini Retno Wulandari, owner dari Kanaya Food and Kitchen. Food and Kitchen, Tapi Kanaya ini Food and fotonya tahun berapa ini? Ini foto tahun SD ini. Kitchen. Ya biarin toh Mas Fred. Tidak apa-apa toh. Ini foto anaknya Una ini. Ya Allah. Loh, pada masih jaya-jayanya dulu lah ya. Iyalah. Sekarang prediksi dia jaya. Sekarang juga masih Jaya Kanaya. Jaya, Kita sapa betul. langsung aja ya Pak Aldi. Panggilannya Mbak Wulan ya. Iya, Mbak Wulan betul. Kanaya Food Ya. and Kitchen. Oke, Gimana Mbak. kabarnya Mbak Wulan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya, alhamdulillah. Sehat ya Mbak Wulan ya. Sehat Mas Weh. Rudi. Ya ampun. Aldi Oh, namanya, Aldi. Mbak. Oh, Aldi Nggak ya ada Allah. namanya. Enggak ada ya namanya di sini Mas Rudi. Maaf ya. Pak Rudi itu yang jual nasi goreng di Oh depan. iya. Aduh, perasaan angin iki stand up komedi kamu. Total jemblem aku Fred. Ini ada yang bikin semangat di depan ini. Kita apa? duduk nih saya yang baunya mak swing masakannya. Iya, Dari ini Kanaya produk-produknya ini. Kanaya ya. Iya. Kesukaan kamu semua loh Mas ini Mas. Bener. Jadi Terus diincer kayaknya dari dari duduk ini tadi. jangan mau milih yang pojokan yang ayamnya paling besar. Sesuai dengan porsi badan. Suatu hari itu pas kebetulan Mbak Wulan ada di sebuah event UMKM gitu ya. Betul. Terus saya sempat beli yang apa bebakaran itu loh. Sate Enak dakochi. loh. Apa itu? Sate dakochi. Dakochi. Tahu apa itu dakochi? Satenya dakocan. Sate dakochi itu sate Korea tapi Sate Korea. ayam. Korea. Ayam Korea. Korea. Nah, kita mau nguas dulu. Sebelum ke menu kita nguas mengenai usahanya dulu. Iya. Iya, betul. Kapan memulainya dan Dulu apa namanya? ada jeripayah nggak membuat apa namanya menuju UMKM. Dulu saya tahunya dia tuh Penyanyi. kantoran loh. Oh, Kantoran awalnya dulu, dari terus ya ini. ya eksekutif Eksekutif muda. eksekutif muda. Bukan bes eksekutif loh ya. Bes malam malahan. Ayo Mbak Wulan gimana bisa ceritakan? Ya awalnya Karirnya lengkap banget ya Wulan lengkap, ini. Iya, iya. lengkap. Gimana? Palu gada dia tuh. Kok bener sih? Saya kan Sama kancamu. detik ini palu gada Palu loh. gada apa jadi bisa. Iya, Out iya, of the iya. box maksudnya. Dia tuh juga buka layanan beberes. Semua beberes. Oh, saya sih repot gitu ya. Oh, alah. Wis ta Mas, cokore. Iya. Oke. Mbak Wulan, dulu memulai berkarir setelah lulus kuliah itu jadi orang kantoran ya. Iya betul. Sempat Lulus kerja di kuliah. kantoran. Iya, kerja di kantoran. Terus merambah ke dunia entertain atau gimana dulu? Ya, kalau saya dulu itu jadi adik kelasnya Mas Freddy. Kampus. Adik angkatan dong. Hah? Kelas kan berarti SMA. Adik kelas kuliah. Ada angkatan kuliah Ya. di Fakultas Hukum UNER. Universitas Erlangga ya. Oke. Lulus dua-dua kalian ini. Ya, Yang waktu lulus itu lah. DO dua-duanya. Enggak lah ya. Mas berarti DO tak kamu tuh. Lulus toh. Lulus dong Lah, ya ya Allah. sudah. Iya. Jadi adik angkatan di Di FH UNER. FH UNER. Oke. Sama-sama Fakultas Hukum, Ya. tapi jurusannya beda. Beda, Beda yang ya. peradilan. Dia Terus saya- perdata. Salah, pemerintahan. Oh, bentar. pemerintah. Karena adik kelas kan nggak tahu. Oh, ada penjurusan-penjurusan. Ada penjurusan Oke, nanti oke, semester oke. 5 biasanya gitu. Iya. Terus setelah lulus kuliah itu, Setelah lulus kuliah jadi menyanyi. oh gitu, malah Iya. jadi penyanyi dulu, entertain dulu ya, Iya. entertainer dulu ya. Iya. Bukan, dia tuh yang jadi itu loh, minyaknya mesin apa? Mesin jahit singer. Oh singer dia. Mesin singer. Singernya mesin jahit. Iya, kan dia singer. Jadi bolongannya hitam. Nyanyi
penyanyi kan, singer. Iya. Mulak mesti. iya. Mas Brady mesti. Oh, jadi Mbak Wulan dulu justru malah penyanyi, baru kemudian direkrut masuk di ini. Sempat di kantor pos juga katanya ya? Iya, kantor Iya. pos 5 tahun, outsourcing tapi semua. Outsourcing ya. Oke. Tangga ya bagian apa dia? Tapi itu bener loh, bener terjadi loh. Loh, itu. bener terjadi. Bener terjadi. Sampai dia kentean apa? Liur tempel. Buat nempel perangko. Bener. Oh bener ya. Oh bener. Bener Pak Aldi. Ini rumah UMKM apa stand up comedy ya? Reuni sama Dian mesti nggak pernah ada Nggak habis-habisnya. pernah, nggak pernah. Tapi seneng ya ketemu sama teman Iya lama. benar. Oke, tetapi kemudian Mbak Wulan membangun Kanaya Food and Kitchen ini mulai tahun Sorry. 2017. Jadi setelah nikah, hamil, punya anak. Terus habis itu posisinya ini biasanya kan saya ini kan harus mikir kalau orang habis kerja, kalau nggak kerja itu kan stagnan di situ. Terus Betul. bingung kan BT apa ya? Ya udah akhirnya bikin ini. Coba-coba. Nah, akhirnya coba di online, akhirnya masuklah ke platformnya yang Geng Ijo itu. Geng Ijo. GoFood. Oh. Gitu. Dulu yang paling awal menu pertama yang dibikin dan kemudian dijual apa, Mbak Yang mana Wulan? ini? Atau sekarang produknya ini, apa aja sih? ini Kanaya menu. itu apa aja Kanaya sekarang? Banyak. Oh, banyak ya. Sekarang udah ada sertifikasi halal jadi aman. Ada halal aman, jadi sudah lebih percaya diri ya. Pede. Iya. Pertama Apa itu yang kali pertama? menunya yang ini, Nih. beef barbecue rice. Beef barbecue rice. Tahu dah. Ya sego. Sego Ya. dibakar. Ya. Sego dipotong barberi loh. Be. Potong. Wes aku gak melok takut. Wes no. Jadi Iya. si daging itu dibakar. Ya. Enggak dipotong rambut. Enggak dibakar, di-grill, grillnya di pan. Itu namanya nasi barbecue. Nah, Bukan barbershop. Oke, itu. Iya. Pertama apa kali itu namanya? ada 5 menu. Jadi ada fish and chip, Ya. ada beef barbecue, beef black pepper, terus chicken katsu, saus kari, terus satunya lagi lupa saya. Oh, ini lupa sih. Lupa, pokoknya ada 5 menu. Ada Dan 5 menu. itu dulu Iya. saya enggak bisa masak, akhirnya beli Bisa resep. masak. Awalnya dulu dimulai dari beli resep ya. Beli resep. Oh, ini menarik ya. Artinya kan selama ini kan kita taunya kalau UMKM itu bermula dari Masak. passion gitu Iya, ya. punya bakat. Ternyata enggak harus dimulai dari itu ya. Enggak. Mbak Wulan yang orang kantoran yang Turun ke UMKM. basicnya sarjana hukum gitu kan biasanya kaku-kaku kan wongnya kan. Keren-keren kan. Oh, kereng saya. Enggak, aku lupa. Rumpi kan. Kok dia ketawa ya? Terus lagi ngeliat Mas Freddy melambai. Soalnya Itu- pasti yuk. Yuk. Kaum siapa? Oh, jadi awalnya malah beli resep. Beli resep. Terus beli resep itu, satu resep itu kayak ini 500.000. Waktu itu di era beli di itu ya. apotek mana? Apotek yang enggak lah. Beli di chef. Jadi Oh, di- chef. dia itu sebenarnya bukan chef sih, modelnya itu dia itu kayak buat bikin apa ya? Pelatihan-pelatihan gitu. Praktisi ya? Konsultan. Konsultan. Hospitality gitu loh. Oke. Tapi dia juga pegang kafe yang ada di daerah Nginden itu. Terus katanya suamiku bilang, itu loh enak gitu. Makanannya enak-enak. Coba deh ini. Kita coba ke sana. Tes food Ternyata memang dulu, betul. memang enak. Terus kok enak? Yaudah deh, ayo bikin ini. Satu resep berapa? Dia pertama mintanya 1 juta. Dasarnya Mbak Wulan. Iya. Tak tawar. Tawar, ate goyang ini. Tawar ya. Tak Jadi tawar lah, 500. jadi 500 Satu ini pertama kali. Satu resep. Cuma ini atau yang 500 yang mana? Semuanya satu resep itu, ya satu resep ini beef barbecue satu resep, terus habis itu fish and chip satu resep. Oh, itu. berarti ada 3. Ada 5. Oh, 5 tuh. 5 yang Iya, dibeli waktu lumayan. itu. 2,5 juta. 2,5 juta setengah. Lumayan. Pada zaman itu cukup besar, Iya, cukup besar. 2017 waktu itu. Lumayan itu. Tapi ketika resepnya udah ada, cuman kan resep itu kan bukan bikinan kita ya. Berarti ada penyesuaian-penyesuaian yang cukup memakan waktu ya Mbak Wulan ya. Dengan berjalannya waktu, kalau kita dulu jualannya ini agak cenderung ke mana nih? Ke western, Mas. Oh, Ke western. Kalau sekarang ada agak cenderung ke Jepang. Jepang dan Korea. Betul. Betul gitu. Iya. Jadi sekarang ada tambahan. Dulu cuma paling ini bumbunya gini aja. Tapi kalau sekarang kan
udah dikasih kayak saus manisnya Kikomen kayak gitu-gitu. Buahnya kayak sekarang ya, varian-variannya kan buahnya kayak. Ya waktu itu saya ngelihat di apa namanya di standnya Mbak Wulan waktu di Gelora Pancasila ya, itu memang banyak ya Iya, menunya ya, iya. termasuk yang bebakaran itu. Kebakaran. Iya. Sate dakoji. Kita kocan. Iya. Makanya saya habis makan itu kok bisa gini-gini. Yang hari ini dari belakang kayak gini. Yang di Nggak menu jelas. menu di bebakaran nggak ada damkarnya. Gak ada. Ada lah. Mana Gak sih? sampai terbakar, grill. Oh, enggak, tak grill pisan. Iya. Perasaan kalau segmen aku ini mesti guyul kan terus ya. Iya. Kok yang lainnya menegangkan. Iya. Langsung sepaneng. Iki sok Apa kabar klop. dengan saya ini? Iki sok klop iki ya apa? Iya, ini. Salah iki mestinya pembawa acaranya Yanti ini. Kalau kita Iya 2017. Oke. Monggo Mas Freddy. Kemudian setelah ini bergerak lagi ke usaha Ini habis dari ini menu-menu Japanese food ya. Habis itu menunya baru ke dori sama ke geprek. Oh, yang ini Dori. Ini Dori nih. Aku ini ya. Yang mie mana? Misal mana? Dori, misal, Fani. Oh iya ini. Ini Dori, ini Redo. Doremi. Dakocan. Balik dakoci lagi. Kok akeh guyu deh ya apa iki? Mbok aku yo heran nih. Nah, makanya. Dulu ngawal ini penuh tantangan nggak ketika menemukan market? Sedikit tantangan. Soalnya kalau yang kalau yang geprek itu gampang karena umum ya? Umum, tapi cuma memang saya bedakan ini kalau yang geprekku itu tanpa tulang. Tanpa tulang file. Ya. Terus? Kalau yang dori ini orang kan bingung dori. Akhirnya mereka coba, sekarang akhirnya jadi best seller gitu. Kalau soal harga dulu belum belajar gimana menentukannya? Kalau Kira-kira kalau ya. suamiku mesti dodolan rugi dhisik. Yo males ta, Pak. Rugi dhisik. Tapi Mbak Wulan ini enaknya itu Mas suami itu juga jago masak ya. Iya, betul. Jago masak. Jadi ada saya partnernya. dapat resep dari geprek ini atas idenya dari suami. Dikembangkan oleh suami. Jadi Oke. mulai dari tepungnya, dari apa-apanya, dia yang Yang selalu nyari. komplain ya. Oh ini kurang ini gitu. Dulu nggak bisa ngeritingkan kayak pisang goreng. Oh, Lurus. lurus. Gak ada kembang-kembang. Bantet. Iya. Baru ditemani tok. Kita lenen. Karena grill-grillnya belas sih. Nggak ada. Krul. Karena crispy. Ternyata itu ada tekniknya ya, Mbak. Ada. Oke. Ada dan harus pilih tepung yang tepat. Harus pilih tepung yang tepat. Betul. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini pengambilan nama Kanaya ini apa ini? Ada artinya tak? Ada dari nama anakku. Oh, tak. Aruna Kanaya Lesmana. Oh, dari Kanaya. Tapi ke resto Iya. sebelah itu loh. Yang besar itu loh. Oh, iku Kayana, Oh, Mas. Langsung skip. Jadi ya kebalik ya, Kanaya Iya, sama Kayana. Kayana, betul. Gitu. Nah, setelah ini baru kok tertarik masuk ke Barto and Friend. Nah, itu kan- Gara-gara dirimu sering Gara-gara posting. aku. Dulu pernah endorse ini. Oh, iya. Sama Yayangnya dulu ning Dewi. Ya. Aduh, dibuka. Masa lalu. Iya. wes. Habis endorse, kok kayaknya ini masih apa sih acara apa ini sih kegiatannya Iya. acaranya ono gitu. Oh, panganan. ini. Iya, dikit-dikit mesti apa? Posting. Posting. Oke. Terakhir pas lihat itu, loh kok ada pelatihan, kok bagus juga. Terus posisinya itu kok kayak orang pelatihan kayak seminar kayak apa? Oh, kok api. Mas aku mau. Ya udah nanti ya ke Mbak Tanti. Oh oke Iya. gitu. Barulah di Akhirnya situ daftar. Akhirnya daftar. Setelah daftar jadi ketua kelas. Iya, gara-gara Mas Freddy. Aduh, kenapa Lagi-lagi musibah gara-gara saya? Tak tunjuk langsung. Karena yang cerita harus jadi ketua kelas. Iya. Tapi kan kita ini juga harus berbagi semangat selain jualan juga ke apa namanya pelatihan yang dilakukan oleh Barto and Friends Betul, ya, betul. gratis itu ya. Mbak Wulan
merasakan betul manfaatnya. Oh, banget. Apa yang bisa di-share untuk teman-teman yang mungkin adik-adik yang dari adik-adik baru-baru, kelas maksudnya ya. ya. Adik kelas. Dari batch 11 12 sekarang bisa tahu dulu Mbak Wulan dari yang sebelum mengenal kelas gratisnya Barto and Friends sampai Sebenarnya nggak gratis juga, Mas. Kita juga bayar. Jangan salah, gratisnya tuh tanda petik gitu loh, Mas. Jangan bilang nanti gratis, nanti tahu-tahu nanti ada yang ditagih sampai ke liang lahat. Nanti susah, Mas. Apalah Ya. Sing sana Om Barto and Friends ini nanti Iya, dari iya, iya. Aktornya timnya. kalau friend-nya menengah. Enggak, kalau manfaatnya banget, Mas. Jadi kita satu ada komunitas, terus kedua nambah teman juga, terus kita suka sharing juga gitu. Yeah, yeah. Ini apa gitu. Terus kayak sekarang ini kita juga mau bikin cooking class loh, Mas. Gitu. mau bikin cooking class. Iya. Oke. Gitu, sambil promosi lah. Sambil promosi. Boleh kapan itu rencananya? Nggak tahu nanti tunggu tanggal mainnya masih dimatangkan dulu kayak Iya, iya, modelnya kayak EO lah. Boleh. Nanti kegiatan EO-nya Mbak Wulan juga silakan di-share ke teman-teman yang lain gitu, ya. oke. Boleh, monggo silakan. Karena itu Pokoknya Barto and Friend tuh keren lah istilahnya. Jadi nggak bisa nol potol lah istilahnya, bahasa Jawanya nol potol, nggak tahu apa-apa. nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya kayak gini. Oh, jadi dulu Canva cuma gini. Ternyata Canva itu ada yang jauh lebih gini. Oh, kayak gitu. Terus habis itu jadi kayak WhatsApp bisnis itu kita tahu. Oh, kayak gini. Terus apa ya? Pelajarannya banyak sih, Mas. Iya. Kemarin 14 kali pertemuan sih. Banyak. Malah sekarang tambah bagus 17 kali loh. Kok mencekno sih? Kok gak zamanku gitu loh. Oh, sekarang malah lebih banyak Mas Freddy. Ada pengembangan. Ada Iya, pengembangan. Kenapa Iya. tidak aku? Ya, kelas pengembangan boleh di-share juga nanti ke teman-teman ya. Kan gitu kan. Kalau kita ke sekolah ketika sudah lulus, pastikan sekolahnya lebih baik. Bencana. Betul. Bencana. Tapi tidak tertutup kok itu. Nanti Iya. Mbak Wulan boleh ikut juga. Terus kita jadi lebih mengenal branding loh, Mas. Gitu. Lebih mengenal branding ya. Akhirnya nanti kan katanya Mas Dito personal branding tuh Penting. penting. Katanya harus personal brandingnya dari mana? Dari kita sendiri dulu. Oh gitu. Oh ya sudah. Jadi bukan dari makanannya apa yang ini gitu. Jadi mulai dari kalau Mas Dito kan detail dari logonya Semuanya. dari apa gitu. Terus habis itu personal branding tuh apa? Ya bener juga sih. Kalau dulu aku kerja jadi sales, personal brandingnya apa? Rambutku di merah, pakai pakai rok pendek, bajunya seksi. Itu personal brandingku dulu Itu kayak gitu. Dari jauh kelihatan Wulan ini. Ya, megaloman katanya dulu. Megaloman. Google Five. Ya. Oke, menarik ya berbicara Iya. dengan teman lama itu selalu banyak Banyak kesan. kesan-kesan ya. Iya. Kesannya. Kesan dan kesel. Kesel ketawanya. Nanti kita lanjutkan biar kita nggak terlalu kesel ya. Kita ke iklan dulu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan Mas Freddy. Mau wawancara adik kelasmu ini. Iya. Kalau ngobrolnya mau ke UMKM apa ke masa lalu nih. Konon tentek ya Mas ya. Iya. Oke, dari sekian kemarin kan ikut pelatihan Barto and Friends ya. Pasti yang terkesan kelasnya Pak Tri ya. Iya. Pak Tri. Benar. Kenapa? Yang mengenai penghitungan. Iya. Baru itu loh iso ngitung bener-bener oh iya kayak gini. Baru terasa ya kalau memang UMKM itu butuh kita harus menghitung Butuh. secara detail laporan. Heeh. Karena selama ini kan memang dari UMKM belum pernah tahu ya. Belum pernah kayak ada aplikasi Lamikro apa segala macam belum penting ada. juga karena di dalam pelaporan itu nanti kan juga mungkin kedepannya kita namanya investor kan butuh itu juga ternyata. Betul. Betul. Selain itu apa yang kalau public speaking nggak mungkin lah karena sudah bisa. Public speaking enggak biasa aja. Kalau yang menarik apa lagi selain itu? Menarik. Sebenarnya menarik sih Mas. Cuma sing kadang-kadang itu keuangan itu loh laporan yang siapa sih mentor itu? Sing cewek sing belum nikah. Ripka, Siapa? Mbak Rika. Mbak Rika itu. Iya. Yang dosen Unitomo. Iya Rika. Ah itu. Ya, bukan dia adik apa? Apa Dania? Bukan, itu packaging itu. Packaging. Oh, packaging. Packaging. Nek anak-anak sing bening-bening titik. Itu Apa? KPK. Apa? Lanjut. Lanjut Iya, pertanyaannya. Terus. Kok aku lagi? Sudah aku. Mas Rudi langsung blank deh. Iya.
Kena cium-ciumennya cumpleng. Terus Dori ini loh nanti buat aku. Oke. Oh iya. Setelah semuanya ada, sekarang pengembangannya kemana ini? Pengembangan seperti apa? Ini kan dari menu-menu kan sudah ada ya, dari Western pindah ke Japanese ke Korean. Habis itu nanti mau rencana kemana lagi? Ke ini sih cemilan Korea sih. Cemilan Korea. Yang tadi apa? Dakoji sama tekoji. Enggak pengen ngembangin yang Nusantara lagi. Nusantara enggak sih. Wis pangsa pasarnya sudah dipek sama teman-teman semua batch. Semua teman-teman. Tapi market yang kayak begini ini Masih- menurut keyakinan Mbak Wulan bisa awet tahan lama gitu. Kalau makanan-makanan kekinian tuh kan kadang-kadang berubahnya cepet ya. Musiman. berubahnya cepat Iya. musiman. Terus kalau kayak gini kan masih dipakai misalnya kalau ada acara kayak halal Halal bihalal. Sampai- Ini. bukan Pengbahal bukan acara yang buat ini loh Jumat berkah kayak Ya. gitu-gitu. Biasanya Jumat berkah sama Mas Freddy kadang-kadang benceno kan. Halal bihalal. Sampai halal bihalal kan gitu. Berkatan. Berkatan. Gue besek. Oh artinya yang kayak gini masih tetap bisa. Masih segmennya ini tuh ya. masih untuk pemesanan yang acara Iya. apa gitu. Misalnya kalau kegiatan apa kayak seminar apa kan biasanya kok butuh makanan-makanan seperti Iya. ini masih bisa. Iya sih, terutama yang sambel-sambelan ya, geprek-geprek kayak gitu tuh kan everlasting lah ya. Jadi bisa awet. Kalau yang dakocan tadi Dakoji. dakoci kayak gitu tuh ya tetap aja bahannya sama, cuma dikembangkan nanti mungkin Iya. ya, main toppingnya apa, Iya, macam-macam kayak gitu ya. sausnya apa? Ya, sausnya sudah kemarin apa? sih ada toppingnya ada 5. Kebetulan kemarin mintanya Itu yang topping apa balon? Ya. Oh, ada 5. Bikin 6 gitu loh biar gak sama Ya kayak balon. Allah. Ya, Gue toh. pakai ngereter aja. Ngawur Mas Freddy. Mesti, Topping gua ada mesti, 5. mesti. Iya, topeng gua ada 5, rupa-rupa. Warna. Rupa-rupa warnanya. Apa aja toppingnya? Nen? Toppingnya macam-macam. Kemarin ada yang gochujang, ada teriyaki, ada spicy barbecue, terus apa lagi ya? Lupa aku sampai. Gokujang tau enggak? Gochujang sama ini bulgogi itu kan. Bulgogi. Iya. Terus apa Tau enggak lagi? gokujang? Enggak tahu. Go itu pergi. Heeh. Gujang. Berarti kamu pergi ke Gunjang. Jombang sana. Itu kemarin udah tak kembangin sih itu. Dan Kanaya ini juga punya ini loh, punya Apa apa itu? namanya jualan offline ya. Ada Ya di online sementara sih online. Yang banyak online ya. Online di GoFood sama ShopeeFood. GoFood sama Shopee. Namanya apa? Kanaya Food and Kitchen. Kanaya Food and Kitchen. Betul. Oke, jadi ada di situ ya. Kalau yang offline enggak ya? Offline di rumah. Di rumah ya. Bisa makan di rumah. Nah, bisa makan di rumah memang buka ya. Buka. Kau kemarin nge-review kan di sana. Alamatnya di mana? Boleh di-share Spill. nggak? Wonorejo Selatan 6, Kavling 17. Wonorejo Selatan Wonorejo Selatan 6 Kavling 17. Betul. Oke, buka jam berapa sampai jam berapa Mbak Ulan? Pagi udah buka, jam 6 udah buka. Jam 6 udah buka ya? Udah. Ada promo apa untuk yang menyambut ini ulang tahun Surabaya ada nggak? Nggak ada sih, cuma promo 60% aja di ShopeeFood. Wow, Oh, yang di diskon. ShopeeFood ya. Diskon 60%. Itu promonya Kanaya atau promonya Sofi ya sama aja sih. Kita ya, bikin, gitu ya. kita bikin promo Romantis. 60. Iya. Kita bikin romantis. Kamu tak tunggu, buka tunggu, nanti tunggu. di sini kamu nanti Emang nggak bisa kalian berkelit. ada apa sih dulunya? Hah? Ada apa dulunya? Nggak ada apa-apa, aman. Aman. Nah, cerita apa namanya yang waktu di kantin itu? Kantin. Kantin apa? Kita udah punya kantin. Tuh, kantinnya Fakultas Hukum. Iya, tapi di belakang. Iya. Belakang. Belakang. Kakak, saya cuma ngarang-ngarang. Oh, Pak Aldi kantin. Iya. Dan Oke. sekian ini yang paling favorit. Paling favorit sebenarnya semua favorit sih Mas, tapi tergantung seleranya. Selera ya. Kalau kayak di masing-masing. event-event yang mana yang paling favorit? Geprek. Mesti geprek ya. Iya. Soalnya pedes. Pedesnya sepedes mulut. Lu. Medeni nyiprat teran. Iya. Nah, setelah ini sudah jadi. Terus kemudian apa namanya? Kan cuma Dori yang dikembangin ya. Enggak kepingin model kayak apa nih yang Apa? fish yang ikan yang lain gitu. Fish and chip. Fish and chip itu kan ada dori terus sama kentang. Jadi nanti sausnya saus tartar. Ya nggak selain Dori nggak ada lele gitu. Ya ora iso ta, Gak Mas. cocok ambil saus ya Fred. Lele penyetan Lele. ku lele.
Kan dori. Lah iku kumismu lele enggak? Ngawur. Golek ono lele. Aduh. Suatu saat iso nyekel di Wonorejo akeh nyambe. Oh. banyak nyambe banyak di rumah. Lah mau sak itu saya nyambe penyet. ini nyambenya. Iya. Ada yang bergabung Pak Adri? Ada. Kita ke pertanyaan dari Mbak Via. Untuk Mbak Wulan, Ya. bagaimana dulu membuka atau membentuk market sendiri? Apakah circle teman-teman juga berdampak? Karena mungkin bayangannya Mbak Via dengan tahu cerita kita mungkin karena koncomu banyak gitu. Gimana dulu awal-awalnya memasarkan produk Kanaya Food and Kitchen ini, Mbak? Menawarkannya cuma dari online aja, dari sementara waktu itu dari GoFoodan aja sih. Maksudnya dari GoFood terus baru terus kita share terus orang cocok dengan rasanya, suka apa, akhirnya mereka pesan sampai ya 50 pack kayak gitu. Oh iya. Ada sampai 100 pack kayak gitu. Iya. Dikerjakan sendiri, enggak ada temennya. Dikerjakan sendiri. Dibantu masih kecil. Si Una. Si Una. Enggak lah. Terus kalau Mbak Wulan sendiri apa pendapatnya tentang ini membentuk market itu, circle teman-teman itu penting juga nggak sih? Penting, tapi kadang-kadang teman tuh ada yang menyesatkan. Misalnya gimana misalnya? Soalnya kadang-kadang kalau kita jualan tuh murah ya, diskon ya gitu. Oh, itu menyesatkan. Menurut keuangannya beliau Iya, menyesatkan. loh sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya membantu boleh gitu, nggak apa-apa. Kalau yang dulu sih ada kok teman saya yang penyanyi juga order kayak buat selamatan kayak bestonan di rumahnya kayak gitu-gitu. Terus cuma ya memang itu sih circle kita jualan itu. Jadi mereka malah ini tahu Wulan jualan apa nih? Ayam geprek. Oh, jualan apa? Dori apa? Yang bestsellermu apa? Yang disukai apa? Akhirnya mereka nyoba. Pertama iseng. Wes coba gini aja daripada kamu beli satu terus aku sing nganter, aku berat di ongkos saya bilang gitu. Wes order aja di GoFood. Waktu itu masih GoFood kan, belum ya ada Grab sih tapi masih belum terlalu booming gitu. Terus akhirnya pesen GoFood itu. Oh, ternyata enak ya udah akhirnya pesen semua gitu. Sebenarnya enak gak sih jadi entertain atau buka UMKM ini? Plus minus lah. Plus minus. Iya, plus minus. Kalau entertain kan sekali dus banyak atau gimana? Sama aja. Sama aja ya. Sama aja kalau di Sama TVRI aja. ya titik. Aja disepil ya. Maksudnya apa namanya? Dikit tapi kan kalau banyak kan kalau sering kan lumayan. Tapi percuma ada yang diundang nggak datang kemarin. Sopo? Loh ini iya. Aku belum tahu nomor teleponnya Mas Rudi. Iya. Kemarin itu baru di Gelora, kemarin pas bazar baru minta nomor telepon. Mas Rudi loh tapi bukan Aldi. Bukan Aldi. Rudi kan yang jualan nasi goreng di depan ya. Oh iya, lupa. Mas Rudi. Soalnya panggilan kesayangan loh ya apa sih? Kamu nggak usah cemburu, ingat yang dulu di kantin tuh loh. Kantin sopan. Oke, terima kasih Mbak Via. Itu jawaban dari Mbak Wulan ya. Circle teman penting, cuman confidence kita sendiri untuk menawarkan itu juga penting ya. Dan ada Budini bertanya begini, sejauh ini bagaimana membagi waktu berkarir di luar dengan usahanya? Apakah dihandle sendiri atau sudah ada jasa asisten? Sementara ini ada jasa asisten, maksudnya bukan asisten yang membantu saya. Membantu ya. Ya, kalau saya kalau saya di sini kan sudah ada orang di rumah, misalnya backup gitu, Mas. Gitu. Ya, artinya gini, mungkin Bu Dini menganggap Mbak Wulan masih berkarir di sektor publik, artinya bekerja di kantoran enggak ya? Enggak. Sekarang pure semenjak 100% nikah sudah tidak menikah. bekerja. Okay. Akhirnya ketemulah aku dan dengan Gak posisi. sengaja ya waktu itu ya ketemuannya ya. Iya, nggak sengaja. Tapi dulu ganteng loh, Mas. Wow. Tapi sekarang kok kena Vermipan gitu loh, Mas. Apa, Mas? Gimana? Dan aku pun juga kena Vermipan akhirnya gitu. Tuh, Adi, ngerti temen, guyu. Aku dulu ganteng dari ini. Iya. Sampai keselak. Sampai sekarang juga masih ganteng kok. Makasih. Iya. Kita ke iklan dulu ya, biar gak hilang gantengnya ya. Kita ke iklan dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Masih bersama Mbak Retno Wulandari nama lengkapnya. Oh, apalnya. Iya. Kanaya Food and Kitchen. Iya.
Jadi tadi ketawa aja offline. Iya. Capek. Wes bosen aku ojo guyu terus ta. Wis tak serius ya. IG-nya apa Kanaya ini? Instagramnya apa Mbak? Instagramnya @kanaya_food_and_kitchen. Oh panjang ya. Ada Kanaya food Kanaya food and underscore kitchen. Kanaya @kanaya_food underscore and underscore kitchen. Hanya AND, bukan Ya, kan ya. ya. Nomor teleponnya ini ada 2 ini. Ya, berapa tapi Fred? 0838 5729 0778 sama 0816 5442 249. Dodo aktif ya Mbak? Wulan? aktif, tapi kebetulan ini kan HP-nya yang satunya drop. Jadi biasanya yang 6544 nomor mentari. 65. Zaman sekolah, kok sekolah sih? Zaman kuliah dulu itu nomor ini. Oh iya? Iya. Wih, Oh iya nomor 11 ini. Nomor 11. Ini 11 pertama nomor ya? kali mentari muncul, Indosat Mentari, muncul. Indosat ya. Oke. Ya itu nomornya silakan hubungi Mas Freddy kalau terlambat sahabat-sahabat UMKM ya. Kok bingung Mas Freddy sih? Kejar itu. Oh, manajer. Oh, ada Novi tadi. Manajemen fee-nya ya. Manajer, iya. Manajemen fee-nya nanti pasti diambil Una Iya, buat beli buat beli jajan. jajan. Ya, oke. Ini ada Bu Ana. Bu Ana, terima kasih ya sudah mampir di perbincangan yang lumayan banyak bercandaan ya. Iya. Apa tipsnya untuk UMKM pemula yang bingung sedangkan modal minim, apakah online atau lapak offline? Bagaimana yang dijalankan selama ini kalau di Kanaya Kitchen? Monggo silakan Mbak Kalau Wulan. saya awalnya sih agak Duit Iya. unlimited ya. oh ya alhamdulillah kalau unlimited ya Allah. Iya kan? Enggak, kalau yang awal itu kan nggak kerja Mas gitu loh. Jadi ngerawat anak gitu loh. Anak masih belum 1 tahun waktu itu. Jadi buka Kanaya. Kanaya itu. Jadi bingung mau jaga di luar sambil ngomong anak apa akhirnya yaitu di GoFood itu Mas gitu. Jadi kalau misalnya minim modal ya mending langsung aja deh di onlinein aja makanannya. Online, Kalau ya. kalau pasti enak pasti akan balik lagi kok Mas gitu. Enak pasti balik lagi. Nggak mungkin nggak balik gitu. Kecuali kalau rasa itu jangan berubah habis nanti dikurangin itu. Susah Mas cari sekarang itu UMKM makin lama makin banyak Makin loh Mas. banyak. Saingannya juga banyak juga gitu. Kalau dari Mbak Wulan sendiri kalau boleh berbagi tips and trick gitu ya supaya di Shopee dan GoFood-nya itu bisa ini masih tetap eksis sampai sekarang. bisa eksis itu apa? Sering-sering iklan dan sering promo. Jadi misalnya harganya di up ini. Misalnya harganya dari kita nih misalnya 18. Kita jual 25 sampai 28. Terus nanti kita langsung promo coret gitu. Biasanya gitu saya. Promo coret ya gitu. Karena itu secara psikologis membuat orang diskon rek gitu ya. 60% padahal di up dulu ya. Iya. Di up-nya sampai kalau Shopee di up-nya sampai hampir 50 lebih. Persen. Iya. Oh, pantesan ya. Berarti Mahal-mahal. Jadi kelihatannya menarik tapi sebenarnya ya harganya kembali lagi. Iya, karena kayak kita dapatnya nggak segitu juga. Oh. Gitu. Iya. Jadi kalau yang ke Koreanan itu cuman ada di pasar-pasar ya? Pasar-pasar. Ada di pasar Tuh, ya. kalau yang di rumah gak ada Korea-Koreaan? Korean belum. Susah kali kalau pesan-pesanan kayak gitu. Fred, kalau yang kayak gini kan mungkin lebih gampang. Kalau ini kan ready. Kalau itu kan masih diolah dulu gitu. Takutnya nanti kurirnya Nunggu lama. Di cancel. Iya. Wah. Kadang-kadang tragedinya mesti marah-marah ya drivernya. Iya. Kok lama. Iya. Dijawab apa ya? Lah kan mau kesuwen. Jadi Mas Lukman nanti. Iya. Mas Lukman. Denger nggak ya orangnya? Enggak lah. Loh kok enggak sih? Berharap loh. Berharap loh. Lumayan fotolisius. Loh bukan. Loh kan. Beda ya. Kantin lagi. Ya, oke. Baik.
Apa Fred? Mau tanya apa saya? Saya itu mau berpikir apa? Udah ketawa dulu itu yang bingung. Loh kan. Iya. Narsumnya aku bingung kabeh ya. Yang bingung ya, yang mau nanya apa tuh sudah gak bisa kata-kata ini. Betul. Tadi soal pengembangan Mas Freddy udah nanya kan? Sudah, dia mau ke arah tetap eksistensinya ke sini. Kalau Nusantara kan dia harus ke Red Ocean. Nah, bener kan ya, karena pesannya udah banyak. Pesannya udah banyak. Teman-teman semua Bats juga ada Iya. masakan Nusantara juga banyak. Banyak pesaingnya. Jadi harus punya ciri khas. Jadi ini tadi. Ini yang logo baru belum ya? Logo baru udah muncul pada saat Basar kemarin. Wush. Oh, karena ya mau Jadi ganti ada logo nih. branding. Iya mau Ganti ganti logo. logo, Oh, ganti oke. logo, ganti branding, ganti image aja. Gitu ya. Dari Iya. fotonya Putrimu jadi fotonya Freddy? Enggak. Oh, masa gambarnya Gapura Jawa Timur ini. Enggak, maksudnya logonya nanti seperti apa? Kalau ini kan Kanaya nih foto. Apa ya? Lebih gampang dikenal aja gitu. Oh gitu. Ke arah kartun kayaknya ya. Ke arah kartun, Ke arah animasi, kartun. kayak animasi, Oke. betul. Kenapa harus berganti logo menurut Mbak Ulan? Apa yang Soalnya latar udah belakangnya? lama bingung kita cari-cari apa. Kebetulan ada kelasnya Mas Dito ya ikut aja. Oh, ada saran dari Dito ya. Oke, tapi Mas Dito melihat Kanaya Food and Kitchen ini masih oke. Masih oke. Merek yang mudah Iya. diingat Diterima gitu ya. Iya, Kalau Mas diterima Dito gitu tuh kalau tidak ada permintaan, misalnya kurang menarik, kurang apa, pasti dia nanti bilang. Oh ini kurang menarik harus diganti brandnya apa-apa, pasti itu. Kalau kemarin kan saya minta Kanaya Food and Kitchen aja, cuma cenderungnya kan kita semua all segmen. Kalau ini kalau gepreknya tanpa tulang, dorinya apa kan ini kan semua segmen bisa masuk. Jadi mulai dari yang makan dari anak-anak, yang teenager remaja sampai yang laulek yang tua-tua lah gitu. Dahulu, bosan tidak. Itu bisa, maksudnya akhirnya itu terciptalah logo yang kemarin itu Mas gitu. Kalau rata-rata makan dari yang dari Kanaya, range-nya sampai berapa ini? Kalau yang dari kayak yang ini apa namanya? Beef. Barbecue, Dori, ayam geprek itu, mungkin bisa di-spill. Harganya Iya no, biar tahu. Wah, siapa tahu UMKM. kalau yang ini 25. Ini 25 yang barbecue. Beef barbecue. Kalau yang ini murah 17. Dori Iya, sama nasi. mana sih? Terus kalau yang itu? 15 Loh. Aldi, 15 Pak Aldi. Yang mana? tanpa tulang. Ini tanpa tulang. Iya. Iya, tanpa bungkus. Aldi mau tulang tok. Kalau sewu, mode kayak sepeda motor. Saknone mah. Langsung nadai ngene. Kemana aku beli rawon 5.000. Tanpa bungkus. Gak melocot tangan. Kamu kenapa masih wudu? Lah kok wudu sih, Nah, Mas? ketika itu kepanasan. Nah iya dibuat wudu. Tapi memang kalau dari kemarin saya coba spesialnya dari Kanaya ini memang sambalnya yang pedes banget. Kalau mau nyoba itu waduh jontor-jontor. Bener kayak omonganku jadi. Ketika resep itu sampai sambal-sambalnya juga? Enggak ya? Kalau sambal Bikin sendiri. Ulan create sendiri ya? Iya. Kreasi sendiri sama suami? Enggak Mbak Ulan suami sendiri aja? cuma sambalnya apa cuma ini akhirnya cari-cari di YouTube apa ya sambalnya yang pas ini gitu. Akhirnya nemu sambal ini, sambal korek. Iya, Tapi iya, waktu iya. pertama dicoba sama dikurasi sama Om Barto gimana waktu itu? Katanya asin. Yang mana sambalnya? Dori tuh. Oh dorinya. Iya, iya. Dori. Tapi memang kan asin nggak asin kan sesuai selera tuh Mas gitu. Sesuai selera. Mungkin karena ya Mas Barto tes- nggak terlalu suka Bukan. taste-nya nggak suka beda. asin? Seorang chef itu tesnya tuh Harus plain awalnya harus dasarnya. bukan. Jadi tesnya itu beda. Dia ngerasakan asin enggaknya. Kalau dia bilang pas ya pas. Bagi kita menurut kita, iki lo kurang asin. Kurang asin. Nah, tapi bagi dia udah pas gitu loh. Kalau seorang Om Barto bilang gitu. Tapi kalau saya sih oh ya sudah, mungkin karena kan Mungkin karena kalau chef itu kan menjaga supaya makanannya nanti orang yang Bisa terima nggak terlalu semua. suka asin bisa terima. Iya. Yang kalau misalnya kurang asin, tinggal tambahin kecap asin aja gitu kali ya. Kira-kira kayak begitu ya. Ya, betul itu. Tapi kemarin yang dikomplain asin. Oh ya wes. Oke, gitu. Kalau aku Iya, kurang apa Pak Aldi? Kurang akeh. Kurang lemu.
bobotnya lo ya, kondisikan. Iya. Mbak Wulan, yang paling penting bagi teman-teman yang baru memulai usaha itu kan nggak selalu bisnis ini seperti yang dibayangkan ya. Oh iya. Enak, Mulus, terus gitu mulus, terus gitu. Pernah nggak mengalami masa-masa 2020 sampai sekarang itu? Waktu pandemi. Ya, terutama ketika pandemi dulu perjuangannya kayak gimana karena ya food and kitchen ini? Pandemi masih stabil, Mas. Masih stabil ya? Jadi Oh, GoFood itu sistem online itu sebelum ada Shopee ya. Sistem online-nya di GoFood itu lucu. Jadi 2000 aku gabung tuh dengan dia itu dari menjelang pandemi ya? belum 2018 2018 tambahan menu ini, menu 2 geprek sama dori ini. Banyak peminatnya sampai meluber-luber. Oh iya. Iya. Karena promosi tadi atau gimana? Enggak promosi kita. Karena harganya masih Di bawah pasaran. di bawah pasaran kita. Oh, Jual. karena belum belajar HPP. Belum enggak juga. Waktu itu belum pakai sistem ini sih. GoKasir. Kalau GoKasir itu pakai mesin edisi gitu loh, Mas. Oh. Mesin edisi itu jadi ada potongan apa segala macam gitu loh, Mas. Itu benar-benar jaya banget gitu. 2017, 18, 19. Mau menjelang ke 2020, sistem itu jadi GoPartner. Jadi yang driver itu yang mengambil orderan mulai dari go apa aja termasuk GoFood itu sudah pakai GoPartner, Mas. Jadi beda gitu loh, Mas, gitu. Jadi agak penurunan, terus habis itu terus sistemnya dari pihak sana ke driver beda. Terus kalau dari yang ke kita, yang dari merchant ke itu juga beda gitu. Terus habis itu kan 2020 itu kan apa? Pandemi ya? Pandemi. Iya. Pandemi. Itu masih oke-oke aja, Mas. Awal-awal pandemi masih Iya, oke. masih oke. Terus mungkin 2021 ke 2022 agak sedikit menurun Agak drastis. sedikit menurun. Ya, menurun drastis. Aku sampai aduh kenapa ya? Tapi wes lah. Akhirnya bertemulah seorang Freddy dan Krisna. Coba deh bikin nasi yang murah meriah, bikin nasi Jumat Berkah, barangkali ada yang mau itu mau untuk bergabung order. sama kamu gitu. Harganya 5.000, Mas, aku jual. Oh iya? Iya waktu itu. Akhirnya mereka interest. Jadi setiap bulan itu pasti Ikut serta. gitu. Para donatur itu Iya, ya. Iya, ke Kanaya Food itu. Sekarang kan mau promosi kan, kalau di bungkusnya ada namanya Kanaya. Jadi kalau mau order bisa ke situ. Bisa gitu. Iya, betul. Artinya dari pengalaman ini kan sahabat UMKM, yang penting itu kita mesti ubet lah ya. Iya. Artinya kita tidak boleh gampang putus asa ya. Oh, jangan. Karena kan katanya kalau Tuhan menutup satu pintu dia Membuka pintu yang lain. sudah Iya. menyiapkan pintu lain. Cuman kadang-kadang kita nggak ngeliat pintu lain ya kepaku di yang tertutup aja gitu ya. Salah itu. Salah ya itu ya. Iya, maaf. Gitu aja melirik. Gak melirik melorok itu, Mas. Oke. Berarti Mbak Wulan apa yang kemudian itu ada yang lebih terpuruk lagi nggak dari masa-masa Yang itu? pandemi tadi. Artinya ada nggak misalnya kapan hari itu kita sempat wawancara gitu ya, ada almarhum Bu Saudah atau siapa itu ya, yang ketika mengirim kemudian kecelakaan motor-motornya masuk sungai. Insya Allah. Gitu. Iya. Jadi mulai terus apa yang dilakukan ya? Sudah tidak ada kata lain, hanya kemudian meminta maaf kepada yang bersangkutan, ya, untuk menjelaskan bahwa ini force major gitu ya, ini kecelakaan bukan karena kesengajaan gitu ya. Tapi saya nggak sempat nanya lebih jauh apa yang kemudian. Nah, kalau yang DKI kan yo angel. Iya. Iya kan. Tapi kalau Mbak Wulan apa insight yang bikin ternyata enggak semuanya itu selempeng yang diperkirakan. Betul. Apa itu, Online tuh dunianya kan online tuh kadang kan orang tuh kan nggak tahu ya masakannya apa. Masakannya ini di restoran paling di depot ini. Didatengin lah rumahku. Oh ternyata rumahan tuh ini. Oh rumahan ya ini. Iya, tapi untungnya waktu itu kalau masak kan mesti di depan. Jadi tahu. Jadi mereka melihat prosesnya. Dia tahu Iya, prosesnya. ini kok, gitu ya. Kan dia lihat jorok jijiknya apa endaknya kan gitu. Iya, kayak gitu. Ih, Mbak Iki kemurahan Terutama enggak. makanan ya. Ya, dia tahu habis itu udah gitu. Terus sempet itu yang terpuruk itu ya itu Mas, kadang seminggu Mas, kadang-kadang itu enggak bunyi. Yang bunyi malah tagihan.
Nek iku pasti Mas. Pasti. Rutin lah itu. Rutin. Gak kena disengitno. Iya, ya apa sih? Nah, ketika mengalami seperti itu sebagai seorang entrepreneur, apa yang kemudian Mbak Wulan lakukan untuk tetap bisa Ya membesarkan tetap hati? posting terus di Posting terus ya. Iya, Tetap berusaha, iya, apa berusaha. posting terus, posting Iya, terus, iya, posting iya, terus, iya. posting terus, nggak capek sampai nggak, aduh, bosen sampean. Aku pun sampai bosen kadang-kadang posting. Siki sing diposting apa mana ya? Betul ini Gitu. mari, foto ini mari. Iya, sudah diputer, akhirnya udah lah. Tapi dari Iya, sekian iya, kan iya, baru iya. ada yang respon kan ya. Ya, gitu. Kecuali kalau kita nggak ada yang posting, nah orang nggak tahu. Wong itu nggak tahu dodolan paling. Kadang aku Iya, tuh iya, kelupaan Mas. Kadang-kadang tuh ada order gitu. Kadang mungkin karena apa lagi nyawanya nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Nggak apa-apa itu ngorder apa bikin orderan tuh lupa. Kadang-kadang satu pack yang kelupaan tak telepon orangnya. Mas, ya Bu, maaf gini. Oh iya nggak apa-apa. Saya kirim akhirnya sampai sekarang itu jadi saudara. Jadi kadang-kadang Bu maaf ya Bu tak ganti yang minumnya ini gitu. Bu ini nggak ada kayak gini. Jadi sebelum si dia udah order tapi nggak banyak cincongnya maksudnya nggak cerewet tapi dia udah tahu gitu. Iya Mbak nggak apa-apa kok gitu. Kalau sekarang mengurangi, mengeliminir kesalahan-kesalahan, misalnya salah catat atau itu apa yang Mbak Wulan lakukan? Tak koreksi lagi sebelum tak kasihkan ke driver. Oh gitu ya, koreksi beberapa. Bahaya Mas, kadang-kadang Ya, check drivernya marah-marah itu loh. Nah, Check and recheck itu penting ya. Iya betul, Check and recheck itu penting gitu. Waktu mau dikirim kurang satu balik mana ya? Iya, ada Oh, pernah gitu. kata-kata itu ya. Langsung tak sogok. Ini Mas minumnya. Iya. Enak yo. Iya. Ada mana ngono yo. Mbak iki kan kayak ngombe man. Begitu Kelompokan. begitu lu koncoku dhewe sawat. Kaleng ngombe jendol kene. Ya, Mbak Wulan, apa yang apa namanya target apa yang menurut Mbak Wulan belum dan kemudian Mbak Wulan Tercapai. ingin mencapainya gitu, hanya tinggal menjalani dan berdoa lebih banyak ke Tuhan gitu supaya bisa Nambah franchise lagi Mas. nambah Ush. franchise. Bukan, kan saya sudah punya Oh, beli. franchisean. Nggak beli. Oh, Ya, temanku heeh. yang si Boti itu Oh, menambah reseller orang yang menjual kanaya gitu. Boleh. Maksudnya enggak, jadi franchise? jadi saya tuh punya franchise itu tahun 2021, tapi berupa minuman. Oh. Kayak minuman kekinian gitu Oh, loh jadi Mas. Mbak Kanaya mau nambah produk nih ceritanya, bukan cuma Sudah makanan. sudah ada. Sudah ada. Oh, Sudah jalan. ada, sudah jalan, tapi ini franchise-nya ada di Sumba. Waduh, ya. Kemitraannya kita ada di Sumba gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah bertahan dia. Oh, bertahan. Bertahan. Dengan hiruk pikuknya dan saingannya di Sumba itu makin lama makin pesat loh Mas gitu. Sekarang sudah apa ya? Ini apa ini minuman Minuman apa, kategorinya Sum? herbal? Enggak, jadi minumannya kayak yang boba-boba waktu itu. Kekinian ya? Kekinian, minuman Oke. kekinian. Terus habis itu sama ini jualan apa french fries, croffle, terus habis itu juga jualan makanan ini Mas, gitu loh. Dori juga, terus apa lagi kemarin tuh lupa saya. Sampai lupa. Ini udang apa ya namanya? Apa sih? Alah, Pedang ronggeng. udang apa Udang sih? apa dia bener? Lupa aku Mas. Iya, Di iya. situ franchise di sana. Tapi mungkin makanannya nggak seberapa laku, tapi Minumnya. minumnya yang Minumnya, laku gitu. Justru malah kalau di sana malah minumnya yang laku di Sumba. heeh. Iya, Sama iya. croffle. Kroffel. Dan itu yang akan dikembangkan oleh Kanaya, akan lebih Iya. dikembangkan begitu. Pengennya nambah franchise lagi di Surabaya, masih belum bisa cari investor juga gitu loh. Ya semua kan nggak bisa toh Mas. Pasti kan kalau orang mau invest ke kita itu harus kita bikin proposal Laporan terus keuangan. plus minusnya apa itu Mas. Oh, kalau di Sumba itu Mbak Wulan sebagai penyedia ini ya. Franchise. Apa sih? Iya. Suppliernya. Suppliernya. Ibaratnya kayak suppliernya, iya. Oke. Apa Jadi- Fred kalau yang Apa itu? franchisor Mitra. ya? Ada franchise, Kalau ada yang mitra. franchisee itu yang membeli ya, membeli Franchisor itu yang beli. franchisor itu yang beli. Franchise itu yang punya. Franchise yang punya. punya. Oke, Mbak Wulan yang punya maksudnya.
pengen nambah orang-orang yang mau beli ini. Tapi kalau mau dikembangkan franchise-nya juga mesti butuh suntikan modal gitu ya. Betul. Oke, Mas Freddy mau nyuntik modal? Wow, nyuntik apa lagi? Langsung kempes. Langsung kempes. Kok nggak percaya sama Percaya Mas? dan Heran sama kakak kelas. iya. Enggak. Fermipan ya. Kamu dan aku kita sama-sama kena Fermipan. Ya. Oke. Baik, sebentar saya cek lagi ya. Kayaknya sih sudah ya. Teman-teman yang bergabung yang terakhir tadi ya Bu Ana. Oke, baik Mas Freddy, ada yang mau ditanyakan ke Mbak ini Wulan? Saya pikir sudah. Sudah ya. Karena Yakin. sudah 1 jam kita ngobrol. Capeknya tadi offline-nya tadi loh. Ketawa terus. Iya. Oke, baik. Kita tutup dengan Bacaan bismillah. closing statement dari Mbak Wulan untuk menyemangati teman-teman, Iya. terutama yang baru memulai usaha. Mbak Wulan, apa dari segala segala daya dan upaya perkembangan Kanaya sampai hari ini, Mbak Wulan yang ingin share sebagai penyemangatan gitu, Ya, sebagai ketua inspirasi kelas. gitu. Kepada Sebagai ketua anggotanya iya dong. 9B. 9A. 9B lagi sih. Oh iya sih. 9A ya. Mbak Afi kok mamuk gitu. Monggo silakan. Kalau untuk yang pemula itu jangan patah semangat dan mudah menyerah. Jadi kalau misalnya pengen jualan lewat online dulu aja gitu. Terus paling nggak dibuka di rumah dulu lah ibaratnya gitu. Tapi kalau sudah memang modelnya sudah tercukupi silakan mau dikembangkan seperti apa, mau dikemanakan bisnisnya, mau dijadikan misalnya memang spesialis untuk yang ke pasar kah, atau yang pengen bikin depot atau bikin kafe atau apa, itu terserah. Tergantung kan segmennya apa yang didapetin gitu sih. Itu sih saran saya sih kayak gitu. Dan satu yang saya pelajari dari kegigihan Mbak Wulan itu adalah itu tadi yang disampaikan mungkin secara biasa aja, tapi betul. itu luar biasa. Posting terus. Iya, posting terus sampai Ada yang beli atau enggak, penting posting. nggak ada yang beli posting dan Tiap hari. Iya, dan konsistensi itu kan yang Tuhan butuhkan dari kita ya. Wis ngomongnya. Posting terus sampai aplikasinya menyerah. Syukur. Iya, sampai nyerah jempolnya lor gitu. Oke, Mbak Retno Wulandari, Ya. ownernya Kanaya Food and Kitchen. Matur nuwun nggih, Mbak. Ya, terima kasih atas udah waktunya. diundang di Ya. UMKM. Rumah UMKM ya. Oke. Sehat-sehat terus Mbak Wulan. Ya, terima kasih sama-sama. Salam untuk Mas suami dan keluarga. Ya, terima Pasti kasih. gimana nih? Kita langsung sikat. sikat aja ya. Iya loh. Kita ketemu lagi untuk sahabat UMKM minggu depan. Ya. Habis itu kita akan makan-makan dulu. Oke, sampai jumpa. Dah.